Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Saryanti Barusunukaban, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 3 Binanga, Kabupaten Karo. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Minan Kembaran. Beliau adalah guru PJOK di SMP Negeri 2 3 Binanga. Selamat pagi Pak Minan. Selamat pagi Bu. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Baik Bu. Puji Tuhan ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas ya Pak ya. Ya Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini Pak, untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum nantinya Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, agar Bapak lebih siap sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik. Begitu ya Pak? Iya Bu. Ada beberapa hal nih Pak, pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan? Baik Bu. Jadi berdasarkan RPP yang saya buat, di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang saya buat Bu. Yaitu yang pertama mengidentifikasi konsep kombinasi rangkaian gerak senam lantai, pola gerak dasar rolling depan dan rolling belakang. Kemudian kedua, menganalisis konsep gerak dasar rolling depan dan rolling belakang. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi gerakan rolling depan dan rolling belakang yang telah dilakukan oleh peserta didik. Kemudian yang keempat, melakukan pola gerak dasar rolling depan dan rolling belakang dengan baik dan benar, dan juga temannya bisa membantu dalam melakukan gerakan rolling depan dan rolling belakang. Seperti itu Bu. Baik Pak, jadi ada 4 ya Pak ya? Iya benar Bu. Tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan. Bagaimana nih Pak dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan di observasi? Baik Bu. Untuk area pengembangannya mungkin saya nanti akan menggunakan 2 Bu. Seperti itu Bu. Yang mana nanti yang kedua ini saya bagi menjadi kedua bagian, adalah yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, di mana nanti yang bagian pengetahuan ini Bu, ini siswa nanti dapat mengidentifikasi konsep kombinasi rangkaian gerak senam lantai, pola gerak dasar rolling depan dan rolling belakang. Kemudian yang kedua, menganalisis konsep gerakan dasar rolling depan dan rolling belakang. Kemudian yang ketiga, itu mengevaluasi gerakan rolling depan dan rolling belakang yang telah dilakukan oleh peserta didik. Nah, jadi kemudian nanti Bu, yang untuk keterampilannya ini nanti siswa melakukan pola gerak dasar rolling depan dan rolling belakang dengan baik dan benar, dan juga dapat membantu teman-temannya dalam melakukan gerakan rolling depan dan rolling belakang. Seperti itu Bu. Baik Pak, jadi area pengembangan yang ingin dicapai aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan ya Pak ya? Iya. Saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya Pak. Oke, baik Bu. Jadi untuk strateginya Bu, strategi pembelajarannya yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswanya, dan model yang saya gunakan nantinya adalah PBL atau Problem Based Learning dan metode demonstrasi. Seperti itu Bu. Oke, baik Pak. Jadi metode yang Bapak terapkan di dalam kelas dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, menggunakan pembelajaran problem based learning dan juga metode demonstrasi Pak ya. Iya. Nah, bagaimana dengan medianya Pak? Media pembelajaran yang akan Bapak gunakan dalam kelas? Oke Bu.
Baik Bu. Jadi untuk media pembelajarannya mungkin nanti saya akan menggunakan video dan PPT, kemudian buku pembelajaran dan juga laptop. Dan tentunya matras juga nanti saya akan gunakan Bu, seperti itu. Kira-kira kapan Bapak melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan jam berapa, Pak? Oke baik Bu. Jadi kebetulan besok saya ada jadwal masuk jam pertama dan jam kedua di kelas 92 Bu. Baik, jadi besok di kelas 92, jam pertama dan kedua, saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas, melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas ya Pak. Iya, boleh Bu. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita adakan percakapan terakhir ya Pak, terkait pasca observasi. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini, Pak? Saya mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nantinya. Mungkin medianya sudah saya persiapkan dari sekarang. Saya memiliki gambaran daripada percakapan kita hari ini, Bu. Sangat baik dan menambah wawasan saya seperti itu, Bu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya mengenai percakapan pra-observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas di hari Kamis besok di kelas 92 ya Pak. Oke, siap. Nah, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Kamis dan juga percakapan pasca observasi. Selamat pagi Bapak. Oke, Bu. Baiklah anak-anak saya, selamat pagi semuanya. Baik, Pak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik, Pak. Sudah sarapan dari rumah? Sudah, Pak. Ya. Jadi yang penting adalah menjaga kesehatan, karena kesehatan itu merupakan harta kekayaan yang tidak ternilai, kan begitu. Oke, baik. Untuk memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Silakan anak kami pimpin doa kita. Mari kita berdoa menurut ibadah pekerjaan kita masing-masing. Doa selesai. Kita lanjutkan kembali anak-anak. Mana ketua kelas? Ada, Pak. Ya. Apakah hari ini ada teman-teman yang tidak masuk? Ada, Pak. Siapa namanya? Jessica, Pak. Jessica. Kira-kira apa alasannya anakku? Sakit, Pak. Sakit. Selanjutnya anak-anak, supaya kita tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran kita di pagi hari ini, kita bernyanyi dulu ya. Siapa anak-anak kami yang bisa memimpin lagunya? Silakan maju ke depan. Halo, halo Bandung. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di mana minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang materi pembelajaran kita, yaitu tentang senam lantai, yaitu tentang rolling depan. Apakah anak-anak masih ingat? Masih, Pak. Kalau begitu, seperti apa pemahaman anak-anak atau pengalaman anak-anak ketika belajar tentang rolling depan? Ada kira-kira yang bisa menjawab? Ya silakan aku.
di mana kedua tangan harus kuat untuk menumpu seluruh badan agar tidak mengguling ke samping. Ya, bagus. Ada lagi kira-kira yang lain? Pak, Ya, silakan. dalam melakukan rolling depan ada start yang dibagi menjadi dua, Ya, yaitu start dimulai dengan diri ya. dan start dari jongkok. Pada hari ini juga kita akan mempelajari tentang senam lantai, yaitu tentang rolling belakang. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang rolling belakang ini, kebalikan daripada rolling depan. Ketika nanti Bapak memberikan PPT dan juga videonya, ya, harapan saya kepada anak-anak tolong dipahami, ya, supaya bisa menonton video berikut ini. Ya. Di sini Bapak akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi konsep kombinasi rangkaian gerak senam lantai, pola gerak dasar rolling belakang. Yang kedua, menganalisis konsep pada gerak dasar rolling belakang. Ya. Yang ketiga, mengevaluasi gerakan rolling belakang yang telah dilakukan. Yang keempat, melakukan pola gerak dasar rolling belakang dengan baik. Awalan pertama itu bisa kalian saksikan jongkok di matras. Dan kemudian setelah itu anak-anak mengangkat kedua tangannya di samping kepalanya atau persis di atas daripada ini, ya, tekuknya gitu ya. Baru kemudian setelah nanti anak-anak mau menggulingkan badannya ke belakang, ini kepalanya ditundukkan ke bawah, ya, serapat mungkin dengan dadanya, sehingga benar-benar tunduk dan kelihatannya seperti membulat seperti itu. Nah, setelah itu langsung nanti berguling ke belakang dan kemudian akhir daripada gerakan ini nanti jongkok juga seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan video berikut ini. Kalau berbicara tentang belakang, sebenarnya kebalikan daripada rolling depan. Biasa disebut dengan istilah backbone. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pertama. Pastikan posisi Anda jongkok membelakangi matras yang saya. Lalu kemudian tangannya berada di samping kepala. Yang saya lakukan. Setelah itu pastikan telinga Anda dengar salah satu kata dalam tempat melenceng sampai pada mata. Nah, perhatikan apa yang saya lakukan. Jadi setelah anak-anak menonton video ini, tentunya nanti anak-anak bisa menuangkan di dalam LKPD-nya. Tentunya itu merupakan sumber inspirasi di dalam pembelajaran kita hari ini, kan begitu. Mungkin anak-anak kalian tadi dari awal sudah memperhatikan, ya, sudah memperhatikan seperti ada gerakannya. Yang Bapak buat tadi memang ada jongkok, ada berdiri, sebenarnya sama. Kenapa ada berdiri? Supaya ada gerakan kuat sehingga gulingnya lebih bagus. Itu aja maksudnya, sama, ya. Jadi setelah tadi anak-anak menonton video, Bapak akan membagikan LKPD. Tentunya dengan kelompok yang telah kita tentukan beberapa hari yang lalu, ya. Nanti di situ anak-anak bisa tuangkan, ya, apa yang anak-anak lihat tadi di dalam videonya. Kelompok satu.
Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, Bapak persilakan kepada anak-anak supaya bisa menuangkan apa yang anak-anak lihat tadi di dalam video. Ya, silakan. Bagaimana kira-kira anak-anak sudah selesai? Jadi harapan Bapak melihat seperti apa hasil pemaparannya ketika menonton video. Sudah siap semua kan? Sudah. Untuk itu saya minta dulu dari kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang tadi sudah ditonton dan disimak. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 telah menonton video ini. Kami memahami bagaimana caranya rolling belakang. Kami lihat rolling belakang hampir sama dengan rolling depan. Bedanya cuma saat rolling depan menghadap matras, rolling belakang membelakangkan matras. Bagian dari Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok kedua. Kelompok 2. Hasil dari percobaan dari video adalah rolling belakang adalah kebalikan dari rolling depan, di mana rolling belakang membelakangkan matras dan rolling depan menghadap. Sikap awal rolling belakang dibagi menjadi 2, yaitu berdiri dan jongkok. Di mana jika awal gerakan diawali dengan jongkok, maka gerakan akhir juga diakhiri dengan jongkok. Dan jika Ya, tepuk tangan. Kelompok ketiga. kami dari kelompok 3, dari video yang kami lihat bahwa kita tahu rupanya rolling belakang tidak jauh dengan rolling depan. Bedanya hanya rolling belakang membelakang dan kelompok. Ya, bagus. Cepat. Ya, silakan. Kami kutip kami dari kelompok 4 dan yang kami kutip dari video yang atas, dan kami juga sudah tahu bagaimana melakukan rolling. Ya. Oke, bagus. Terima kasih. 5 terakhir ya. Ya, silakan. kami dari kelompok 5 setelah menonton video yang telah ditampilkan, kami menjadi mengerti dengan cara rolling belakang. Karena selama Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, Bapak lihat di sini saya memaparkan hasil kerjanya melalui LKPD. Nah, di sini saya lihat udah mulai bagus. Kalau sedikit-sedikit kurangi nggak jadi masalah. Pokoknya udah jelas Bapak lihat ya. Nah, untuk lebih semangat lagi bagaimana kalau Bapak bikin dulu ice breakingnya? Silakan berdiri, ayo. Ya bagus, kurang 3 kan terlebih dahulu supaya nanti di dalam gerakan melakukan rolling belakang tidak kaku dan menghindari daripada cedera. Oke, lari di tempat tanpa hitungan, silakan. Sampai ke pantatnya. Makin lama makin kencang.
Kaki kanan di depan. Oke, sekarang coba dihentakkan. Lompat dan teriak kerkernya. Oke. Sekarang kita mendekat ke matras. Silakan. Di sini Bapak ingin melihat seperti apa anak-anak bisa melakukannya, gerakan rolling belakang tentunya. Di sana ada tadi 2 cara kita lihat. Apa yang telah anak-anak tonton, silakan praktikkan di sini. Ya, saya panggil kelompok 1. Ya, selanjutnya lagi. Ya, boleh. Ya. Ya. Ya, bagus. Lanjut lagi kawannya. Oke. Tundukkan kepalanya nanti. Ya, bagus. Sudah selesai kelompoknya. Nah. Ya. Ya, contoh. Iya. Bagus. Selanjutnya. Oke. Oke. Selanjutnya. Ya. Ya, bagus. Ya. Dari berdiri sekali lagi. Bisa dari berdiri, coba. Ya, bagus. Ya, oke. Ada lagi? Ya, bagus. Yang lain catat ya. Ya, bagus. Terus. Ya, gitu. Ya, bagus. Sekali lagi coba. Sekali lagi ya, belakang tadi. Dari berdiri. Ya, langsung ya. Ya, bagus. Tepuk tangan. Jadi setelah tadi anak-anak melihat temannya melakukan gerakan rolling belakang, bisa anak-anak melihat dan menilai seperti apa kira-kira gerakan yang dilakukan oleh temannya. Jadi kalau boleh saya ingin tahu dulu dari kelompok 1. Kekurangan dari kelompok kami adalah tangannya kurang kuat dan akhirnya kurang bagus. Tapi geraknya sangat asik dan Menyenangkan, asik. Jadi masih pengen mencoba kan gitu. Oke, tepuk tangan. Kelompok 2. Dari kelompok kami ada beberapa kekurangan. Di antaranya, saat berguling kepala kurang dimasukkan penyebab pedagang. Walaupun kami masih banyak memiliki kekurangan, tapi kami sangat senang karena kami dapat melakukannya. Iya, karena dapat
melakukannya dengan baik, kan begitu. Jadi menyenangkan, kan begitu. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan buat temannya. Dari kelompok kami sudah sedikit lumayan, hanya ada salahnya kakinya kurang diayunkan, terlalu kurang cepat diayunkan, dan kami merasa sangat senang dan asik karena sudah bisa melakukan rolling block. Ya, bagus. Tepuk tangan. Oke, kelompok selanjutnya. Asik dan menyenangkan. Oke, tepuk tangan. Ada lagi? Ya. Kelompok kami ada yang kesusahan saat terakhir, tapi seru dan senang. Ya, seru dan senang melakukannya. Oke, bagus. Tepuk tangan. Ada kira-kira pertanyaan anak-anak yang kurang jelas mungkin? Ada? Jelas? Oke, jadi semua tadi kelompok sudah melakukan dan hasilnya sudah kita dapatkan hari ini. Semuanya bisa melakukan, walau istilahnya sedikit-sedikit ada kekurangan, itu wajar, kan begitu. Pokoknya kita sudah bisa melakukan, dan untuk itu Bapak sangat bangga melihat anak-anak kami bisa melakukan dan tetap semangat. Untuk itu saya memberikan apresiasi pada anak-anak, tepuk tangan semua. Oke, jadi gimana ke depannya? Anak-anak masih mau melakukannya? Masih, Pak. Oke. Jadi gimana? Masih ada pertanyaan kira-kira? Iya, Pak. Oke, ini dia. Jadi apa yang kalian catat itu kalian ingat-ingat. Soalnya itu nanti modal kita atau dasar kita ke depannya untuk melakukan hal yang serupa juga. Jadi kalau memang nggak ada lagi pertanyaan bagi anak-anak, ya silakan kita baris kembali bentuk barisannya dan kita akan melakukan pendinginan. Dengan dipinggang ke depan dan ke belakang. Mulai. 5, 3, 4, 6, 7, 8. Kemudian coba. Ya, Bapak hitung. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang coba tekan ya seperti ini. Itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sekarang cukup ya, letakkan tangannya sama kakinya. Ya, diputar. Oke, kita kembali. Tarik nafas. Lagi ya. Tarik lagi. Lompat dan teriak. Oke. Jadi setelah selesai kita lakukan pendinginan, sebelum kita keluar, mari kita berdoa dulu. Silakan.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan kami dalam percakapan pasca observasi bersama saya, Sarianti Berusudukaban, CGP Angkatan 9 Kabupaten Karo dari SMP Negeri 2 3 Binangan. Saya masih ditemani oleh Bapak Minan Kembaran, guru PJOK sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Baik, di percakapan pasca observasi kali ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Bapak lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Pak perasaan Bapak terkait dengan berjalannya observasi kelas yang sudah berlangsung Pak? Oke, baik Bu. Ya mungkin karena belum terbiasa ya Bu, jadi saya ada merasa gugup. Namun kalau demikian tetap kok berjalan dengan lancar dan baik Bu. Oke, puji Tuhan ya Pak, sudah berjalan dengan Iya. baik. Bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan dalam kelas? Baik Bu. Ya saya mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran Bu. Dan untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi untuk pengetahuan di sini nanti siswa dapat mengidentifikasi konsep kombinasi rangkaian gerak senam lantai, pola gerak dasar, rolling depan dan rolling belakang. Yang kedua, menganalisis konsep gerak dasar rolling depan dan rolling belakang. Yang ketiga, mengevaluasi gerak rolling depan dan rolling belakang yang telah dilakukan oleh peserta didik. Dan tentunya untuk keterampilannya Bu, siswa dapat melakukan pola gerak dasar rolling depan dan rolling belakang dengan baik dan benar. Dan di sini nanti siswa juga bisa membantu temannya untuk melakukan gerakan rolling depan dan rolling belakang seperti itu Bu. Baik Pak, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Iya. Nah, menurut Bapak, sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak, Pak? Iya Bu. Jadi menurut saya Bu, alur sudah berjalan dengan baik. Namun memang ya masih ada kekurangannya tentunya Bu, seperti itu. Oke Pak, jadi sudah berjalan dengan baik, sesuai ya Pak, tapi masih ada kekurangan Iya, ya? iya Bu. Nah, menurut Bapak, apa sih kekurangan ataupun mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat proses pembelajaran dalam kelas? Oke Bu. Jadi kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya mungkin dialami juga oleh guru-guru yang lainnya juga ya Bu. Jadi masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat di dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif, begitu Bu. Oke, baik Pak. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif. Mungkin hanya mengenalkan teman, seperti itu ya Pak ya? Iya ya benar. Nah Pak, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Mengapa mereka kurang aktif? Mengapa tidak mau terlibat dalam diskusi misalnya Pak? Oke baik Bu. Jadi mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak tiap kelompoknya, saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak tersebut Bu. Jadi misalnya saya akan bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visualnya, auditori, dan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya akan mengajukan pertanyaan juga kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di dalam kelas yang harus seperti apa, kira-kira seperti itu.
Oke, baik Pak. Jadi itu adalah rencana Bapak ke depan ya Pak ya? Iya benar Bu. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Bapak nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Seperti itu ya Pak ya? Iya Bu. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasikan dengan baik dan proses pembelajaran dapat lebih baik lagi dari yang kemarin ya Pak ya. Iya Bu. Saya tunggu nih Pak cita-cita dari Bapak nantinya. Apakah bisa direalisasikan nantinya? Kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Ya, jadi mungkin Bu untuk waktunya tepatnya saya akan lakukan di semester depan Bu. Karena kita ini kan sudah mau mendekati ujian akhir semester Bu. Oke, baik Pak. Mungkin nanti di semester yang baru ya Pak ya. Iya. Karena minggu terakhir pembelajaran di semester ini. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan Bapak dapat melaksanakan rencana Bapak dalam waktu secepatnya. Baik, akhirnya rangkaian acara supervisi akademik sudah selesai. Mulai dari percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Amin Kembaren yang sudah meluangkan waktunya. Terus semangat ya Pak, sangat Iya. sukses dan semakin termotivasi